Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat persekutuan hari ini. Bapa, Engkau yang memberikan harapan kepada setiap anak-Mu yang hadir tempat ini. Biarlah setiap kami mendapatkan sesuatu dari apa yang akan di-sharingkan oleh Pastor David hari ini, Tuhan. Biarlah setiap kami dibangun, sampai setiap kami bisa mendengar suara-Mu dengan jelas dan taat kepada perintah-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah berikan kami hati Tuhan, hati seorang murid ya Tuhan, pertajam telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau urapi Pak David yang akan membagikan firman-Mu. Engkau taruh Tuhan apa yang ada dalam isi hatimu, dalam isi hati Pak David. Terima kasih Papa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan Pak. Oke, shalom. Selamat malam. Selamat Natal, walaupun telat. Selamat tahun baru. Apa kabar? Terima kasih buat Cing Yin dan keluarga besar kelompok ini yang memberi kesempatan lagi kepada saya untuk berbagi. Ya, saya memang mau bagikan tentang hearing heart yang bagian berikutnya. Kenapa? Karena hari-hari ini kita perlu, saudara, dan sangat penting untuk belajar dengar dia bicara. Ya, tapi ingat, semuanya harus berdasarkan kebenaran. Ya, jangan kalau kata Tuhan terus dicari di Alkitab tidak ketemu. Halo. Ya. Jangan kalau kata Tuhan dicari logikanya atau istilahnya kesinambungan dengan karakter Tuhan Yesus di Alkitab tidak ketemu. Ini bahaya. Ya. Soalnya cukup banyak di luar sana yang bilang kata Tuhan, saudara. Terus ceritanya aneh-aneh gitu loh. Jadi Tuhannya kelihatan aneh. Kesian banget saudara kalau Tuhan kita aneh. Betul ya? Ya, tapi sebelum lupa saudara, sebelum saya terus karena sudah didoakan, terima kasih. Ya, saya mau nyampein dulu keburu hilang di kepala saya. Pertama yang namanya grace. Ya. Grace, karena you mengaku dan mendefinisikan dirimu dengan nama grace, siapapun itu yang memberi, saya cuma lihat satu hal, overflow grace akan kau alami. Nikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah, sediakan bejananya yang segede-gedenya, yang kosong-kosongnya, saudara. Amin ya. Ya, nikmati. Dan Anda harus tahu kalau grace itu nggak masuk akal. Ya, nggak perlu akal kok, perlu terima aja. Tapi setelah itu Anda harus hidup di dalamnya. Jangan keluar. Ya. Orang suka ngomong hyper grace di luar sana. Grace pasti hyper. Amin. Tapi yang nggak boleh apa? Grace is not a license to make a sin. Jadi kasih karunia itu bukan izin untuk ngawur. Ya, tapi ini kaitannya bukan nama kamu ya, Grace, bukan. Ini saya cuma mau jelasin bahwa kebenarannya nama kamu akan mengalami grace demi grace yang bertumpuk-tumpuk. Nah, lanjutannya yang kamu akan alami apa? Ketika grace itu kamu alami, kamu akan mengalami namanya favor. Amin. Nah, Makasih, kalau udah Pak. masuk level favor itu, ya, maksudnya kalau kamu ngalamin favor itu, yang orang akan bilang harusnya tuh nggak mungkin. Ya, tapi buat Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Amin. Saya nggak tahu ini make sense atau enggak, but enjoy it. Ya. Kedua buat namanya Shelly Yuliana. Makasih Pak, makasih Pastor. Sama-sama. Tuhan berkati. Saya lihat jawaban-jawaban Tuhan akan doa-doamu. Nggak tahu ditumpuk dari tahun berapa, nggak tahu dari umur berapa. Ya, kamu rasa doa-doanya udah yang ini kejawab, yang ini nggak kejawab, yang ini nggak kejawab. Udahlah. Ya, kamu tetap jalanannya terus. Saya lihat Tuhan akan mulai jawab jawaban doamu ini. Amin. Amin. Ya. Jadi sekali lagi enjoy it. Ya. Mulai akan dijawab karena pintunya sudah dibuka bagimu. Amin. Kadang-kadang kamu juga harus ngerti kenapa kok dibukanya sekarang. Tuhan jauh lebih ngerti yang terbaik. Ya.
sebelum saya masuk, saya mau sedikit kesaksian, tapi nggak akan lengkap karena orangnya sendiri akan bersaksi nanti 7 Februari di acara kita Reva. Ya, jadi Desember awal tiba-tiba saya dapat teks dari seorang murid saya yang cukup jarang WA-an sama saya. Karena dia cukup sibuk. Ya, dia jadi dosen di Jawa Tengah. Ya, tapi kalau saya pas ke daerahnya dia, tepatnya ke Solo, ya saya sering ketemu dia dan sering didoakan. Nah, dia dari S1 dapat scholarship bisa S2 selesai, dan dari S2 dia pengen jadi S3. Didoakan juga. Tuhan bukakan jalan sebenarnya memang. Ya, cuman pas dia mulai kayaknya ada paket datang tuh. Ya. Saudara, pas dia berdoa untuk minta itu, ya saya doakan of course, dan Tuhan memang nyatakan sesuatu. Tapi pas dia apply, pas dia masukkan permohonannya, ditolak. Tapi saya waktu itu bilang tetap bersyukur dan tetap nempel Tuhan terus. Amin. Ya. Akhirnya Desember lalu tiba-tiba dia teks saya. Om, apa kabar Om? Saya udah di Sydney. Saya kaget, saudara. Hah? Wayah gini udah nyampe sana. Bukannya ini kan urusannya ke blok sana, ke blok sini. Betul kan ya? Banyak yang belum dibuka kan pintunya. Ya, anugerah Om. Karena saya dapat scholarship dan udah waktunya saya harus on-site. Izinnya semua keluar. Waduh, itu saya tanya, ceritanya gimana ceritanya? Yaitu dulu waktu apply yang untuk S3, saya apply yang uninya biasa, yang levelnya medium, yang biasa aja. Itu ketolak. Saudara, saya mau bilang ya, biasanya kita kalau yang apply kayak gitu, yang kelasnya segini aja ketolak, biasanya kita langsung downgrade. Betul apa betul? Ya. Saudara, tapi Tuhan itu sering ngajak kita guyon loh, saudara. Ya, guyonnya dia beda, saudara. Alkitabnya bilang, engkau nerima dalam kelimpahan, betul kan? Ya. Terus saya nggak ngerti ceritanya, pokoknya nanti saya mau tanya sih, nanti 7 Februari, saya juga belum ngerti detailnya. Ya. Tapi dia malah diterima di Sydney. Di mana sih? University of Sydney, saudara. Itu rankingnya, lah karena ini wong Surabaya sebagian besar, itu unda-undi dengan ANU. ANU itu Australian National University. Ya, jadi rankingnya kadang-kadang ANU nomor 1, USIC nomor 2, atau kadang-kadang boleh balik-balikan, tergantung jurusannya. Saudara, jadi beberapa waktu lagi dia akan lulus dengan doktor, PhD. Anak biasa, saudara. Anak biasa secara dunia ya, halo, tapi anak luar biasa secara Tuhan. Jadi saya mau bilang, kalian luar biasa, amin. Ya, tadi Kristi nyanyi, seringkali nggak melihat jalannya, betul sih. Tapi tahun ini saya minta kalian akan lihat semua jalan itu. Ya, karena kalian udah mendeklar ini soul for Jesus. Artinya apa? Anda tidak boleh menjadi orang buta yang nuntun orang buta. Are you with me? Ya. You have to know your destiny. Anda akan tahu persis destiny-nya Anda apa. Persis. Exactly. Tapi belum nyampe, Pak. Itu nggak ada urusan. Ya. Tapi you are on the way there. Ya. Dan Anda akan ngajak orang-orang menuju ke sana. Amin. Amin. God is so good. Dan Tuhan itu keren, saudara. Ya, Tuhan itu sangat keren. Oke, hearing heart. Roma 10 ayat 17. Kita lihat ayatnya, ya. Ayatnya simple, saudara. Kita udah tahu. Ya kan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan, pendengaran oleh firman Kristus.
So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Jadi saudara lihat baik-baik ya. Jadi ayat ini tidak pernah bicara iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan atau pendengaran tentang firman Kristus. Berarti ini ya. Dulu saya mikir ya, kalau kita dengar firman Kristus kita akan makin beriman. Betul sih, itu nggak salah banget, tidak salah. Tapi setelah saya pelajari, kita makin harus ngerti, saudara. Tolong, ini agak bulet memang, agak bulet. Ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangi lagi ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi pendengaran kita pun itu harus berasal dari firman Kristus. Yang setuju katakan amin. Oke, saudara, ya, The Passion nulis di dalam footnote-nya, kalau dalam bahasa Aramaiknya, ayat ini berkata demikian. Iman datang dari telinga yang mendengar, dan telinga yang mendengar datang dari firman Allah. Bingung kan? Ya, bingung Pak. Pelan-pelan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dan telinga yang mendengar ini datang dari firman Allah. Nah, disinilah kita harus tahu bahwa semuanya ini anugerah. It is a grace. Adalah kasih karunia. Tapi Anda harus berlatih. Ya, Anda harus berlatih supaya apa? Supaya Anda dan saya untuk benar-benar membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan Anda akan semakin mengerti, imannya akan semakin kuat. Yang setuju katakan amin. Halo? Saya nggak kasih. Ya, saya mohon ini teksnya dilanjut dengan satu ayat lagi. Ini tentang kisah Salomo. Ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Tapi sebelum itu saya mau jelasin dulu, saudara. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran. Ya. Pendengaran oleh firman Kristus. Nah, sekarang kita lihat. Salomo itu kita tahu dia mendapatkan semuanya dari Tuhan. Ya. Tapi kita seringkali mendengar ceritanya bahwa dia itu meminta hikmat. Sebenarnya, saudara, aslinya dia itu bukan sekedar minta hikmat biasa. Jadi waktu Salomo bermimpi, dia ketemu Tuhan, dia bilang, Tuhan, bagaimana aku bisa memimpin bangsamu ini? Engkau memilih aku yang masih muda untuk memimpin bangsa yang segede besar. Gimana caranya? Ini dalam mimpi ya, saudara. In the dream. Ya. Dan akhirnya Tuhan nanya, kamu minta apa? Dan ini saat Salomo mintanya ini, saudara. Give your servant, therefore, a listening heart to judge your people and to distinguish between good and evil. For who is able to give judgment for this vast people of yours? Saudara lihat ya, berikan kepada hambamu ini ya satu hati yang mendengar. Halo? Ya. Satu hati yang mendengar. Maaf, tadi ada yang tanya aroma berapa? 10 atau 17. Nanti ayatnya PowerPoint-nya bisa diminta kok. Ya. Boleh diminta. Ya. Jadi, saudara saya kasih dalam Tuhan. Jadi, lihat ya. Berikan kepada hambamu ini hati yang mendengar. A listening heart. Dan ketika dia dikasih hati ini, saudara, semuanya dikasih, saudara. Hikmat dapat, kekayaan dapat, semuanya dapat. Makanya nggak aneh ketika Yesus datang ke bumi, dia bilang, dombaku mendengar suaraku. Ya, saya kepengen Anda semua benar-benar belajar untuk berlatih mendengar suara Tuhan. Tapi ingat, Tuhan itu kalau bicara tidak di tengah seperti Anda mendengar di tengah pasar. Dia selalu berbicara dari ketenangan.
Kalau lagi ruwet, lagi rumit, saudara, sulit sekali untuk bisa dengar suara Tuhan dengan benar. Makanya jangan heran, saudara, kalau Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan, segala kewaspadaan. Amin. Saudara, jaga hati. Ya, jaga hati. Tolong, slide-nya diturunin. Ya, saya mau lihat wajah-wajahnya yang makin bersukacita. Ya, karena kalau hati Anda bersukacita, gampang untuk dengar suara Tuhan. Ya, yang memang nggak kuat internetnya nggak masalah, saya juga maklum. Ya, apalagi kalau lagi hujan, saudara. Ya, kami hari ini hujan. Ya, tadi siang tiba-tiba lampu goyang-goyang. Ya kan, Jakarta gempa tadi. Ya, lumayan. Konon katanya 6,7, lumayan. Ada beberapa detik. Ya, jadi yang di gedung tinggi kasihan. Barusan lihat video tadi saya dapat yang di kantornya mana, di gedung yang tinggi sekali, itu lampu itu benar-benar kayak ayunan. Ya, saudara. Terus kalau nanti saya ditanya, bakal ada apa Pak? Gempa. Ada berkat buat kalian. Halo? Dulu saya suka guyon, saudara. Ya, ini nyimpang dikit, suka guyon gini. Kalau ada gempa kan beberapa orang suka ngomong, waduh, ya kan, ya Tuhan mau datang. Saudara, kalau Tuhan datang kita juga seneng kok, halo. Amin. Ya, namanya pulang kan seneng, saudara. Ya kan. Kita yang indekos kelamaan kadang-kadang. Ya. Tapi saya percaya, saudara, ada sesuatu dan saya suka guyon sama teman-teman saya, sama murid-murid saya. Kayaknya kalau gempa itu tanah di bawah itu lagi dipindah-pindahin. Ya kan, jadi tambang-tambang nanti dipindah-pindahin buat anak-anaknya. Ini dulu guyon loh, saudara. Ya, tapi kenyataannya ini terjadi, saudara. Ada teman baik yang tiba-tiba cerita, ya di tambangnya tadinya cuma ada mineral. Contohnya mineral mungkin A dan B. Ya, lately dicek keluaran yang aneh-aneh, saudara. Dan mineral yang aneh-aneh itu sekarang yang lagi tren dicari orang. Kenapa? Sehubungan dengan teknologi. Nah, kalau Anda bilang, Pak, saya nggak punya tambang, Pak. Ya nggak soal. Tapi tambang berkat Anda punya, karena Anda punya sumbernya. Halo? Amin. Jadi kalau ada gempa, ada apa, lihatnya dari sisinya Tuhan, saudara. Amin. Ya. Kalau hidup saudara ngalamin goncangan, wah itu tambangnya lagi mau dibangun. Halo, lagi bor. Ya, bersyukur aja deh, enjoy aja, saudara. Percaya. Ya, kebaikan Tuhan keterlaluan soalnya. Tadi Christy nyanyi, Your love is stubborn. Ya, ini model lain daripada reckless love, saudara. Ya, kasih yang memang bandel banget. Udah dikasih tahu jangan mengasihi orang-orang kayak gini, tetap aja Tuhan mengasihi. Jadi enjoy aja, saudara. Amin. Ya, jadi sekali lagi saya balik lagi. Jadi hati harus disiapkan untuk mendengar. Ya. By the way, kita akan segera nanti akan launching prophetic class nanti akhir Maret. Ya. Ya, hopefully kalian semua bisa ikut ya, saudara-saudari. Ya, saya nggak tahu dibatasin berapa, tapi ya berharap bisa ya kan dapat slot awal lah. Ya. Nanti saya improkan sama Cinggim. Ya, saudara, saya masuk lagi ya. Jadi hati yang mendengar ini anugerahnya, saudara. Dan ini adalah tentang keintiman atau melekat dengan Dia. Ini adalah keintiman Anda melekat sama firman. Amin. Perlu banget kita tuh melekat sama firman, saudara. Ya. Supaya apa? Supaya kalau Tuhan ngomong kita bisa langsung ngerti. Ini balance nggak? Amin. Soalnya saya pernah, saudara, ngajar dulu di satu lokasi, ya kan, di sebuah gereja biasa, saudara, dan ada satu yang nanya saya sambil ngajak makan siang.
Ya, dia bilang Tuhan suruh dia cerai. Saya bilang, hah? Saya bilang, nggak mungkin. Dia bilang, iya Pak, ini Tuhan. Itu bukan Tuhan saya, itu Tuhan kamu. Saya bilang, enggak, Tuhan kita Pak. Enggak, Tuhan saya nggak bolak-balik. Ya kan? Soalnya dia menikah diberkati, saudara. Nggak mungkin bolak-balik kan? Ya kan? Dia ngeyel. Ya udah, saya bilang, saya nggak mau bicara dengan, ya patokannya lain. Ya. Jadi kadang-kadang saking ngototnya, saking ngeyelnya orang, saudara, dia tidak bisa ngerti kebenarannya. Ya. Firman Tuhan harus dipelajari, saudara. Harus benar-benar diingat, dimeditate. Seringkali kita memaksa Tuhan berpikir seperti kita mikir. Kebalik, saudara. Kita harus mikir seperti dia mikir. Ya. Enaknya apa kalau berpikir menurut seperti dia mikir, Pak? Enaknya lihat segala sesuatu itu nggak ada yang mustahil. Segalanya bisa. Amin. Mau mimpi apa, mau minta apa aja, pokoknya kalau Anda bersama Tuhan, ya serahin dia aja, gitu loh. Enak, saudara. Amin. Ya, enak. Kepengen apa? Minta. Ya. Saudara, kalau saudara nanya, emang Pak David pengen apa? Oh, saya minta macam-macam. Ya, ada beberapa hal selama pandemi kita nggak bisa jalanin, tapi saya minta. Amin. Ya, jadi gini, saya balik lagi, saudara. Hati yang mendengar ini adalah bicara keintiman. Ya. Dan ingat, Tuhan waktu itu Salomo sampai minta sama Tuhan. Tapi sejak Tuhan Yesus datang, kita belum lama ngerayain Natal, Efesus 1 ayat 3 bicara apa, saudara? Segala sesuatu yang ada di surga sudah dicurahkan kepada kita sebagai pemberian kasih. Ya. Lihat ya, saudara. Segala sesuatu yang ada di surga itu sudah dicurahkan kepada kita sebagai pemberian kasih, ya, dari Bapa Surgawi, kita yang luar biasa, Bapa dari Tuhan kita Yesus. Semuanya ini dia lakukan karena dia melihat kita. Lihat, saudara, semua ini Bapa lakukan karena dia melihat kita dibungkus dalam Kristus. Karena itulah, saudara, karena itulah kita, ya kan, memuji dia dengan segenap hati kita. Saudara lihat ya, segala sesuatu yang ada di surga sudah dicurahkan. Pak, tapi saya kok nggak ngerti, Pak, ya, apa iya sih? Saudara harus ngerti ya. Ya, saya harus mau bilang satu hal gini, saudara. Apapun yang ada di surga dicurahkan kepada saudara dan saya. Kita aminkan dulu. Seringkali kita nggak mudeng, saudara. Kenapa? Karena alam surgawi, ya, simpel aja, saudara. Jalannya aja dari emas. Amin. Halo. Saudara, saya kasih. Jadi saya pernah ketemu Robert Liardon, ya, beberapa tahun yang lalu. Kita makan bersama dan kebetulan ada yang nanya, ya kan, di dalam makan itu tentang apa yang dialami ketika dia kecil diajak Tuhan naik ke surga. Dia cerita banyak sekali. Ya, dia bilang banyak sekali, tapi dia sempat ngomong gini, cukup banyak yang saya tidak bisa jelasin. Ya, cukup banyak yang saya tidak bisa jelasin. Tolong slide-nya turun lagi. Ya, jadi saudara lihat ya, cukup banyak yang Robert tidak bisa jelaskan kepada kita semua tentang apa yang dia lihat di surga. Contoh dia bilang tentang warna. Warna itu kita mengenal ada sum kan, merah, jingga, hijau, kuning, dan seterusnya. Betul ya? Halo? Dia bilang ada warna-warna yang tidak ada di bumi, tapi di surga itu ada. Nah, dia bilang, disinilah saya tidak bisa jelasin. Karena apa? Padanannya di bumi tidak ada. Contohnya tidak ada. Saudara, terus dia termasuk ngasih contoh, saudara. Ya, di dalam kitab Yesaya atau Yeskiel. Kalau saudara lihat apa yang ada di surga itu kan ada seperti roda, ya kan, ada matanya banyak, betul kan ya? Halo? Bingung kan? Bingung, saya aja bingung, saudara. Nah, jadi Anda bayangin, segala sesuatu yang ada di surga itu diberikan buat Anda dan saya. Nah, seringkali kita nggak bisa ngerti apa aja sih. Nah, kita harus benar-benar hati tetap percaya, melekat sama dia. Nanti setahap demi setahap Anda akan tahu.
Amin. Sebab itu saya berdoa benar-benar dari anak-anak Anda semua, ya, ini akan lahir orang-orang yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena papa mamanya itu sudah mendapatkan semua anugerah di surga, itu diteruskan kepada anak-anak kita. Dan biar mereka benar-benar akan mewarisi benar-benar warisan rohani yang luar biasa. Ya, saudara. Kita nggak bisa nolak teknologi, saudara. Betul ya? Ya, saya belum sempat bicara banyak sama Cingin dan kawan-kawan. Ya, tapi beberapa waktu ke depan kita sebentar lagi cepat atau lambat kita akan masuk yang namanya metaverse. Terus what next? Terus kita gimana? Ya, saudara. Ya, segala hal yang tentang gini-gini, saudara, kita jangan berdebat dulu, saudara. Kita harus benar-benar memanfaatkan. Amin. Kita anak Tuhan harus benar-benar bersikap yang benar-benar kita bisa utilize, kita harus bisa pakai itu untuk kemajuan pemberitaan kerajaan Allah. Amin. Ya, oke, saya balik, saudara. Jadi segala sesuatu sudah disiapkan, sudah diberikan, bahkan dicurahkan kepada kita. Tapi ini perlu hati yang benar-benar mendengar dan hati yang benar-benar bisa melihat. Ya. Ayat 4, sebelum dia meletakkan dasar alam semesta, dia telah memilih kita untuk menjadi miliknya sendiri. Dia telah memilih miliknya sendiri dengan mempersatukan kita dengan dirinya. Dia mempersatukan kita dengan dirinya. Karena kasihnya yang besar, dia menetapkan kita sebagai satu kesatuan dengan Kristus dari semula, supaya kita dapat tampak kudus di matanya dengan kemurnian yang tidak bercela. Jadi Bapa di surga akan melihat kita kudus karena kita disatukan dengan Kristus. Artinya apa? Anda tidak bisa tampak kudus kalau Anda dan saya tidak disatukan dengan Kristus. Setuju? Artinya apa? Kita tidak bisa kelihatan benar kalau kita keluyuran terus. Ya. Jadi kasih Tuhan itu tidak boleh disalahgunakan, saudara. Kita harus benar-benar melekat dan nempel terus sama Dia. Ya. Lanjutannya, ya, ini adalah perjalanan kita bersama Tuhan, ya kan? Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, disinilah saya mau bilang, saudara, Anda dan saya itu ciptaan baru. Nah, ciptaan baru tentunya dengan segala spesifikasi yang baru. Semuanya jadi baru, rohnya jadi baru, ya, indera-indera Anda semuanya baru. Mata melihat, telinga yang mendengar, semua, saudara, kita akan bisa merasakan Tuhan dengan luar biasa. Ya, kenapa? Karena kita sudah menjadi baru. Kita sudah menjadi baru. Yohanes 3 ayat 3-5 berkata apa, saudara? Yesus menjawab ini kepada Nikodemus, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau nggak lahir baru, saudara, jangan ngomong akan melihat kerajaan Allah, jangan ngomong. Ya, lahir kembali. Dan kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang saya kasihi, Nikodemus bingung karena dia mikir menurut apa yang dia pikir, tapi Yesus menjelaskan apa yang dia pikir, saudara. Jadi kalau Anda bicara sama Tuhan, Anda harus belajar membuka hati, ya, membuka hati seluas-luasnya, selebar-lebarnya, supaya dia bisa bicara menurut apa yang dia mau bicarakan. Amin. Saudara, kita harus berlatih mendengar dan belajar mendengar apa yang dia akan bicarakan. Kita nggak bisa sembarangan, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, kita nggak bisa sembarangan. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa mengerti, ya kan? Kita harus belajar untuk cara dia berpikir. Jadi kita harus dilahirkan kembali, born again, jadi ciptaan baru. Saudara, menjadi ciptaan yang baru.
Nikodemus ini ahli Taurat, saudara. Dia orang Farisi luar biasa. Tapi dia tidak bisa ngerti. Paradoksnya Yohanes 3 ini adalah Yohanes 4, saudara. Ya, siapa? Wanita Samaria. Yang secara dunia disebut hidupnya nggak karu-karuan. Tapi ketika dia diomongin, dia langsung sadar. Ini yang ngomong sama dia bukan orang biasa ini. Dia bilang, kami sedang menunggu Mesias. Dan langsung Yesus bilang, akulah dia yang sedang bicara dengan kamu. Dan tanpa ABCDE, langsung dia say yes dan dia percaya. Sementara yang ngerti banget, diterangin kagak ngerti-ngerti, saudara. Halo? Ya. Jadi sekali lagi saya mau bilang, kalau Anda ikut Tuhan, terus ada orang yang bilang, kamu kok kayaknya nggak masuk akal, Anda doakan aja, jangan didebat, saudara. Jangan didebat, nggak ada gunanya. Masalahnya kalau orang belum mengalami Tuhan, itu sulit untuk diterangin. Ya, saudara. Saya terlahir dari keluarga yang sangat Kristen, keluarga yang mendirikan sebuah gereja. Ya. Tapi ketika saya belum mengalami sepenuhnya, saya juga nggak ngerti, saudara. Saya disebut orang yang keras hati. Saya nggak marah, saya biarin aja. Tapi setelah saya melewati ini semua, saya bisa ngerti. Ya. Dan setelah saya mengerti, gantian saya diomongin, kok kamu bisa berubah? Ya saya bilang, ya dulu Anda teranginya keliru, saya bilang. Ya kan, kalau Anda teranginya dengan gampang, dengan simple, ya simpelnya gimana? Ya bilangin aja, alami Tuhan dulu, baru nanti akan ngerti. Amin. Ya, jadi cara dengar suara Tuhan juga, saya mau bilang, saudara, ya kan, Tuhan bicara lewat segala hal. Lewat gambar bisa, ya, lewat iklan bisa, lewat apa aja, ya kan, ya toh, saudara, ya, lewat pulpen yang Anda pegang, mungkin ada tulisannya, mungkin ada warnanya, ya, saudara, itu bisa, saudara. Jadi jangan mikir Tuhan kalau ngomong tuh rumit banget gitu loh. Karena Tuhan tuh bicara selalu luar biasa. Amin. Ya. Dan untuk ini Anda perlu hati yang belajar mendengar. Saudara, ya, Efesus 1 ayat 11, karena itulah Allah telah memilih dan menetapkan kita untuk menjadi milik pusakanya sendiri. Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita semua untuk menjadi milik punya pusakanya sendiri melalui kesatuan kita dengan Kristus, melalui keintiman kita dengan Kristus. Bahkan sebelum kita lahir, Dia sudah menetapkan tujuan hidup kita, bahwa kita akan menggenapi rencana Allah, dan Allah selalu mencapai setiap tujuan dan rencana di hatinya. Berarti bagian akhir ini, Allah selalu akan mencapai setiap tujuan dan rencana di hatinya. Sebelumnya, lihat baik-baik bahwa kita akan menggenapi rencana Allah. Saya mau katakan di dalam nama Yesus Kristus, Anda akan mengalami dan mencapai destiny yang Tuhan taruh atas Anda pribadi lepas pribadi. Caranya, Anda harus benar melekat sama Dia. Amin. Biar Dia yang membawa Anda. Berjalan terus sama Dia, saudara. Maka Anda akan lihat caranya Dia, saudara. Ya, Anda akan lihat cara kerjanya Dia. Seperti yang tadi saya saksikan murid saya, anak rohani saya. Ya. Saya kaget. Dia cerita banyak hal, saudara. Nanti 7 Februari dia tak suruh kesaksian yang banyak. Saya bilang, tapi kamu di Australia jamnya nanggung banget buat dia, saudara. Dia bilang nggak apa-apa. Dia bersedia. Jadi nanti kita akan dengerin, saudara. Saudara, saya mau bilang sekali lagi, Tuhan itu baik dan sangat baik. Amin. Ya. Tapi Anda harus tahu juga cara ngerti kebaikannya Dia. Mungkin ada, saya nggak tahu, lihat beberapa, mungkin ada yang rasanya rencananya kok udah berencana baik-baik, udah di-plan, udah mulai, kok tiba-tiba pandemi itu rasanya roboh semua. Saya mau bilang nggak akan roboh, saudara, nggak akan.
Bersyukurlah karena dia punya acara yang lebih hebat lagi. Iya Pak, tapi masalahnya gini udah kayak gini. Ya saudara, belajar diam, be still and know that He is God. Amin. Dia berkuasa atas semuanya, saudara. Ya, ini di Zoom ini tadi saya di tag sama murid saya, anak rohani saya, nggak tahu di orangnya nongol gambarnya atau enggak nih. Ya, harapan saya akan nongol nih harusnya. Ya, tadi saya di tag sama dia, ya kan. Saudara, jadi dia juga ngalami yang ajaib, saudara. Mana namanya Ranjil? Halo Ranjil, suaranya keluarin. Tulisannya biasanya Imelda Maranu, mana? Nanti deh. Ya, saudara, dia anak Indonesia yang tinggal di Prancis. Ya, sempat datang ke Indonesia untuk ngurus visa, pulang ke sini. Ya, nggak taunya ya kena karantina gara-gara yang kurang ajar itu. Ya, saudara. Tapi apakah Tuhan terus memberantakan acaranya, planningnya? Sama sekali enggak, saudara. Semuanya diatur Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa. Amin. Dengan sangat luar biasa, saudara. Saudara harus tahu ya, yang jadi Bapak Anda dan saya itu namanya Tuhan. Saudara. Amin. Dan dia itu pencipta alam semesta. Jadi banggalah saudara sama dia. Ya, iya Pak, tapi seringkali saya nggak bisa lihat caranya Tuhan lihat. Yang kita belum jadi Tuhan, saudara. Ya kita cuma bilang, ya Tuhan, tolong lihat no, nanti kasih tahu aku. Ya, saudara. Kalian kan punya anak, waktu anak itu masih kecil-kecil, saudara. Ya kan, itu kan kita cuman istilahnya nempel aja ke orang tuanya gitu loh. Ya kita nggak ngerti, udah biar orang tua kita yang ngerti. Amin. Karena dia terlalu luar biasa, saudara. Dia terlalu ajaib karena dia tuh pencipta. Kalau nggak ada, dia bikin ada. Ya, saudara, 5.000 orang plus dikasih makan, caranya gimana? Ya udah, nggak usah repot-repot. Tuhan cuma mau bilang mereka harus dikasih makan. Ya, adanya cuma 5 roti 2 ikan. Ya udah sini bawa. Amin. Amin, saudara. Ya, kalau hari-hari ini Anda mengalami sesuatu, rasanya nanti gimana nyepelain anak saya? Buku tabungan Anda tunjukin Tuhan. Jangan dilihatin terus. Biar dia yang lihat, saudara. Saya meraktekin itu, dia yang lihat. Tanggung jawabnya dia yang isi. Halo. Lah kok enak, Pak? Lah memang enak. Amin. Ya. Saudara, seringkali hati kita yang dibikin ruwet gitu loh. Ya. Belum terjadi apa-apa udah mikirin nanti kalau gini gimana. Ya udahlah. Ya. Saudara, Tuhan lebih tahu, amin. Saya waktu pelayanan ke Purwokerto sama anak rohani saya, kira-kira apa ya? 2018 kayaknya. Sorry, 2019. Kita nginep di hotel dan kebetulan breakfast-nya tuh di lantai paling atasnya hotel itu lantai 7 kalau nggak salah. Ya. Lagi enak-enak breakfast ada gempa, saudara. Lantai 7 ada gempa lumayan, saudara. Goyang-goyangnya kerasa. Terus kita bersyukur malah ketawa-ketawa. Terus kita tanya sama pegawainya, Mas, emang sering gempa? Udah lama enggak, Pak? Wah, berarti kita yang datang memang harus menjadi gempa. Amin. Halo? Ya, karena apa? Tuhan mau buka sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Efesus 1 ayat 15 sampai 17.
Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dikata Paulus kepada jemaatnya di Efesus 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Paulus selalu mengingat mereka dalam doanya, saudara. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Supaya dia memberikan kepada kita ya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Artinya apa? Ada risiko untuk mengenal dia dengan salah. Saya ulangi, saudara, ada risiko untuk mengenal Tuhan dengan salah. Makanya perlu roh hikmat dan wahyu, saudara. Amin. Ya, diperlukan 5 jawatan, saudara, untuk mengajar. Dari jawatan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Ya, ada sih yang rangkap, saudara. Tapi kalau yang ngerangkap semuanya jarang banget, saudara. Kecuali satu, Yesus. Ya, dia jawabannya semua full. Ya. Jadi, saudara, diperlukan 5 jawatan untuk ngajar ini semua. Nah, saudara, jadi percayalah. Ketika Anda benar-benar merenungkan firman-Nya, Anda nanti lama-lama akan terlatih mendengar firman Tuhan. Akan mendengar suara Tuhan. Ya. Tapi kalau kita merenungkannya yang lain-lain, saudara, yang boten-boten, waduh. Ya, nanti terlatihnya dengar yang itu, saudara. Ya toh ya. Halo. Lanjut, Efesus 1, 18-21. Ini dari TSI. Ya, terjemahan sederhana Indonesia, tapi ternyata enggak sederhana, saudara. Ya. Ayat 18 berkata demikian, buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakin akan semua hal baik yang sudah engkau sediakan bagi kami. Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus untuk bisa mengerti, saudara, dan yakin akan semua hal baik yang sudah engkau sediakan bagi kami. Yang sudah engkau panggil untuk menjadi anak-anak. Saudara, kita semua sudah dipanggil menjadi anak-anaknya dia. Dan sudah disediakan hal baik, saudara. Aku berdoa agar mereka tahu betapa berharga dan betapa mulianya warisan yang sudah engkau janjikan kepada kami. Aku berdoa supaya apa? Mereka tahu betapa berharga dan mulianya warisan yang sudah engkau berikan kepada kami. Engkau janjikan kepada kami sebagai umat-Mu yang sudah engkau sucikan. Apa sih, saudara? Ya kan, warisannya ini. Lihat, saudara, ayat 19 berkata apa? Ya kan, kiranya engkau membuat mereka mengerti bahwa kuasa-Mu sangat besar. Ya, bagi kami yang percaya. Saudara-saudari, kuasa Allah itu adalah kekuatannya yang hebat. Saudara, jadi kuasanya itu sangat besar dan itu kekuatannya yang hebat, saudara. Dan kekuatan ini yang dipakainya untuk menghidupkan Kristus kembali dari kematian, untuk membangkitkannya. Dan kuasa itu juga tampak waktu dia menempatkan Kristus di tempat yang paling terhormat di surga, yaitu di sebelah kanannya. Dengan kedudukan itu, Kristus memerintah sebagai Raja Agung atas segala pemerintah, memimpin kuasa dan raja-raja, termasuk para penguasa zaman sekarang, dan yang akan datang. Ini yang seringkali kita dengar nama ayatnya adalah namanya di atas segala nama. Jadi saya mau bilang saat ini, saudara, ya sadari dan mengertilah apa bahwa kuasanya itu sangat besar dan dia didudukkan sebagai Raja Agung atas segala pemerintah, segala pemimpin, segala kuasa, segala raja-raja, termasuk para penguasa zaman sekarang dan yang akan datang. Saya mau tanya dengan ayat 21 ini, kira-kira apa yang sih Anda atau kita takutkan? Pak, nanti katanya akan begini, katanya akan begini, saudara. Apapun yang terjadi dengan katanya itu. Tapi yang Tuhan katakan di Alkitabnya melalui Paulus adalah apa? Dengan kedudukan itu, Kristus akan memerintah sebagai Raja Agung atas segala pemerintah, segala pemimpin, segala kuasa, dan raja-raja termasuk para penguasa zaman sekarang dan yang akan datang. Halo? Saya minta slide-nya di take down. Saudara, saya mau ingetin sekali lagi,
Saya rasa Anda sering dengar, saudara, dengan segala macam yang saat ini beredar, saudara. Ya, ya. Jadi ada yang senang banget bahas yang aneh-aneh, ada yang senang banget bahas tentang dunia yang aneh-aneh itu, saudara. Ya, kalau saya nggak mau, saudara, saya lebih senang bahas dengan dunianya Tuhan yang luar biasa dan penuh kasih. Amin. Ya, saudara. Jadi nanti katanya akan begini, katanya akan ada begitu dan sebagainya. Saya nggak peduli, saudara. Karena apa? Ayat 21 bicara kedudukan ini Kristus akan memerintah sebagai Raja Agung. Dia pemimpin, ya, di atas segala pemimpin, kuasa, dan raja-raja, termasuk para penguasa zaman sekarang dan juga yang akan datang. Amin. Jadi ya kalau yang akan datang diomongin nanti akan ada pemerintahan begini dan begitu, saudara, masa bodoh saya, saudara. Terus terang, saya nggak mau terlalu terpengaruh itu karena saya percaya Tuhan saya terlalu hebat. Amin. Jangan goyang. Ya, jangan goyang terus, saudara. Jangan khawatir terus, jangan takut terus. Soalnya saya kasih ke depan ini, saudara, saya bilang, ya, sangat perlu memang untuk belajar punya telinga yang mendengar. Tapi umumnya memang Tuhan itu bicara lewat hati, dan itu semua harus balance. Balance dengan apa sih utamanya? Dengan kasihnya. Tidak pernah Tuhan ngomong yang aneh-aneh, saudara. Tidak pernah. Amin. Ya, jadi hari-hari ini ke depan, ya, saya nggak panjangkan lagi, saudara, firman-Nya. Ya, karena saya percaya Tuhan lagi siapkan Anda. Mungkin saya akan minta, ya kan, satu pujian. Ya, mungkin nyanyiin hatiku percayanya aja. Ya, karena yang saya lihat, emang depannya bicara saat ku tak melihat jalannya. Karena Anda akan dikasih lihat jalannya. Ya. Tapi Anda perlu latihan untuk percaya dulu. Amin. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi pendengarannya aja dari firman-Nya Tuhan. Amin. Ya. Seperti Salomo minta a listening heart, hati yang mendengar. Ya. Dan biar kita belajar percaya. Ya, lembut aja. Saya minta dengan lembut buat Christine dan David, ya, untuk nyanyikan ini. Dan Anda saya tidak mengharuskan Anda untuk ikut nyanyi, tapi saya minta Anda untuk mendengarkan dan merenungkan. Dan saya akan berdoa, Roh Kudus, biar Engkau sendiri akan berbicara di dalam Yesus. We speak life, Lord. Yes, we speak peace. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ya, silakan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Ku percaya.
Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada beberapa yang lihat vision, lihat gambar, ya, atau mungkin ada yang lihat hal yang lain, ada yang mengalami sensasi tertentu, saudara. Ada kadang-kadang bisa mencium bau sesuatu. Ya, nanti boleh di-share sama Cingin atau nggak apa-apa, mau di-share di sini juga boleh kalau Anda berkenan. Ya, Anda tulis, nanti coba kita akan olah. Ya, mau belakangan juga nggak apa-apa, tapi sebelum itu saya mau bilang dulu buat yang namanya Joyce Joy. Ya, the joy of the Lord is your strength. Jadi Tuhan mengingatkan saya bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Ya, buat Joyce, bersukacitalah terus apapun yang sedang kau hadapi, karena tidak ada laut yang bisa menenggelamkanmu, tidak ada api yang bisa menghanguskanmu, tidak ada istilahnya gunung yang bisa meruntuhi kamu, tidak ada. Ya, ketika ada gunung, Tuhan akan ratakan atau Tuhan akan terbangkan kamu. Ya, jaga hatimu baik-baik, nak. Ya, bersukacitalah terus dan lihat Dia, jangan lihat kiri kanan dan jangan pedulikan dalam arti kamu terlalu lihat kiri atau kanan atau apa, terus fokus dan melekat sama Dia. Bersyukur terus dan saya nggak tahu, cuman saya rasa engkau akan dipanggil Tuhan untuk banyak mendoakan orang. Yes. Ya. Izinkan air hidup itu keluar dari hatimu, meluap. Jangan berhenti. Ya. Jangan berhenti. Buat Melia Purnama. Background-nya ada gambar Raja Wali, betul ya? Iya, Pastor David. Iya. Saya pernah lihat satu lukisan atau foto gambarnya elang dan ada tulisannya they can because they think they can. Ada gambar burungnya. Jadi buat Anda saya diingetin satu hal ini. Anda bisa karena Anda berpikir Anda pasti bisa. Tentunya karena Tuhan menyertai Anda intinya. Ya. Hopefully this makes sense for you. Ya, dan Anda dikasih mata seperti Raja Wali untuk apa? Untuk lihat jiwa-jiwa. Ya. Untuk berkat akan mengikutinya pasti. Tapi Anda akan dikasih mata untuk lihat jiwa-jiwa dan Anda akan menjadi pemulih jiwa-jiwa. Saya nggak ngerti juga, cuman saya merasa kuat sekali dalam hidupmu untuk akan menjadi benar-benar satu panutan, satu sandaran untuk orang-orang datang padamu. Ya, jangan pernah berkata lagi, aku ini siapa sih, Cek? Ya kan? Engkau pahlawannya. Amin. Amin. Ya, engkau pahlawannya. Ya, masa lalu jangan ditengok lagi, nggak ada gunanya. Amin. Berikutnya saya lihat ada Ibu Hani. Yes, Ibu Hani, saya lihat pintu buat Ibu. Ya, pintu breakthrough. Ya, Tuhan ingatkan Ibu untuk banyak bersukacita, Bu. Bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin, bersukacita aja, Bu. Ya, apapun yang sedang terjadi, bersukacitalah dan bersorak-sorailah. Tuhan mendengar apa yang sedang Ibu minta. Saya nggak tahu ini tuh, saya lihat breakthrough karena saya lihat pintu. Ya, semoga ini make sense dan bisa ya dimengerti. Tapi saya percaya Tuhan akan lakukan sesuatu atas Ibu. Saya berkatakan berkat Tuhan, saya berkatakan shalom buat Ibu Hani. Berdoa buat keluarganya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yes. Tuhan terima kasih. Percaya Tuhan sesuatu sedang kau buat atas kelompok ini. Semakin banyak membaca merenungkan firman, Tuhan ingatkan, maka air itu akan makin besar dari Anda semua. Dan air itu bicara air kehidupan yang mengalir sampai jauh.
Dan itu tepat seperti apa yang dikatakan Yesaya 47. Orang-orang akan mengalami air dari mata kaki terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Dan orang akan ditenggelamkan dalam kasih Tuhan. Ya, buat tim penyelenggara, buat Cingin dan kawan-kawan yang mengelola kelompok ini. Bukan soal jumlah, sekali lagi Tuhan katakan. Tapi soal impact. Tapi soal impact ini Tuhan juga diingatkan. Kadang-kadang kau tidak akan lihat impact-nya. Dan kau selalu setia. Tuhan bangga atas kesetiaan ini. Dan kau akan lihat kapan, nanti, kapan, nggak tahu nanti. Ya. Tapi impact ini akan terus mengalir sampai jauh. Karena air itu akan mengalir, air kehidupan itu akan mengalir. Ya, dan itu akan menghidupkan banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ya, orang-orang yang benar-benar masuk dalam air ini akan merasakan ada satu kesegaran yang berbeda di dalam nama Yesus. We release blessing, Lord. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu ajaib. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas semua ini yang seperti di surga. Sekali lagi, buat Cingin, be strong and rejoice. Tuhan bersuka karena Engkau sudah memilih jalan ini. Dan Tuhanlah yang menopang dan menggendong-Mu. More, saya lihat satu kata buat Engkau, nak. More. There is still more. Yes, there is still more. There is still more. In Jesus' name we speak for more, Lord. For more. Yes. More akan kasih Tuhan. Seperti air terjun yang benar-benar bukan sekedar air terjun. Ya, seperti tingkap-tingkap langit yang dibuka. Seperti di Kejadian ketika pintu-pintu banjir itu dibuka, ini banjir kasih Tuhan dibuka dan itu terus turun dan itu akan terus dari lewat Anda dan kawan-kawan itu akan mengalir terus menderas sampai menjauh sampai menyampai ke banyak orang. Intinya adalah apa? Renungan firman itu terus dan kasihnya dan itu akan mengalir. Yes. Saya diingatkan sebuah nyanyian yang kalimatnya berkata begini, open the floodgate of heaven. Ini akan terjadi. Open the floodgate of heaven. Pintu banjir surga dibuka, pintu banjir kasihnya. The Lord say thank you for your kindness and faithfulness. Because you say yes. Ketika engkau berkata yes, dan berkata jadilah padaku sesuai kehendak-Mu, maka surga akan menjawab, for with God, all things are possible. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Saya serahkan kembali. Kalau ada yang mau nanya, mau apa, silahkan. Masih ada waktu sedikit. Thank you once again. Ya, terima kasih Pak David. Saya merinding waktu Pak David bilang apa kasih dicurahkan karena tadi waktu Cik Christine menyembah, saya memang kerasa kayak kulaan kasih gitu ya, kayak jrol gitu. Jadi tapi saya kan cuma itu kan cuma perasaan aja gitu kan ya, satu impresi gitu. Tadi waktu Pak David ngomong gitu, aduh Tuhan tuh luar biasa ya. Saya percaya karena pelayanan kita ini kan banyak ke pelayanan broken heart ya Pak ya. Maksudnya pemulihan orang pada pemikiran yang tepat, pemulihan hati gitu ya. Dan itu memang kita butuh ekstra kasihnya Tuhan, karena kasihnya manusia itu enggak bisa gitu loh. Kita itu berikan dari apa yang kita punya yang secara natural gitu. Kita perlu yang divine gitu, yang dari Tuhan itu baru kita bisa berikan yang akan membawa kehidupan buat orang lain gitu. Terima kasih Pak David. Mungkin yang lain ada yang mau sharing dapat apa, atau ada yang mau kesaksian, atau ada pertanyaan untuk Pak David, silahkan.
Kayak tadi waktu Pak David bilang apa kayak banjir itu saya diingat ini loh. Yesaya 59 ayat 19. From the west to the land of the rising sun, the glory and the name of Yahweh will be held in the highest reverence, for he will break in as a flooding rushing river, driven on by the breath of Yahweh. Mungkin Indonesia ini apa ya? Yesaya 59 ayat 19. Tapi saya baca dari TPT tadi. Ini benar-benar kayak satu saya kayak ya memang saya ngalami juga aliran kalau kita bercokol terus sama Tuhan tuh kayak di dalam hati tuh memang ya kayak banjir. Ya banjir ya seperti yang tadi Pak David bilang saya teringat ayat ini aja. Yesaya 59 ayat 19 itu. Thank you itu aja Pak.